Itu Putri Huolinger, seru seseorang dengan suara rendah. Anak kesayangan Master Paviliun Api Bumi, mengapa dia juga ada di sini? Aku dengar Putri Huolinger sangat berbakat. Dia sudah mencapai peringkat kelima alam dewa surgawi di usia muda dan sangat dicintai oleh ketua paviliun dan para tetua. Dia jarang meninggalkan paviliun, tetapi kali ini dia benar-benar keluar bersama tetua Yanxin. Apa yang sedang dia lihat? Sepertinya dia memperhatikan penjaga bernama Chen Ping. Cek-cek. Anak ini benar-benar beruntung diperhatikan oleh sang putri. Bisikan percakapan itu sangat memekakkan telinga. Raja Iblis Awan Merah menyikut Chen Ping dengan sikunya dan menggodanya melalui telepati. Chen Ping, lumayan, kau baru saja mencapai surga ke-11 dan kau sudah beruntung dengan wanita. Gadis muda ini bukanlah orang biasa. Dia adalah putri dari Master Paviliun Api Bumi. Jika Anda menerimanya, bukankah Paviliun Api Bumi akan menjadi halaman belakang Anda? Chen Ping menatapnya dengan kesal. Senior, jangan bicara omong kosong. Dia hanya penasaran dan ingin melihat-lihat. Lihatlah, Raja Iblis Awan Merah tertawa kecil. Mengapa aku merasa ada lebih dari sekadar rasa ingin tahu di matanya? Anak muda, manfaatkan kesempatan ini. Kurasa gadis muda ini cukup baik, dia cantik, berasal dari keluarga bangsawan, dan berbakat. Lagi pula, kau sudah punya banyak wanita, jadi apa salahnya menambah satu wanita lagi di Elephant Heaven? Selain itu, semua gadis muda yang pernah melihatmu akhirnya dipermainkan olehmu. Berhenti. Chen Ping menyela dengan pasrah, kita sudah punya cukup banyak masalah, jangan menambah masalah lagi. Meskipun demikian, Chen Ping merasakan kegelisahan yang aneh. Gadis bernama Huolinger memiliki mata yang jernih dan cerah, yang benar-benar membedakannya dari orang lain. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa selain rasa ingin tahu, sepertinya ada sedikit persetujuan dalam tatapannya. Bahkan rasa keintiman yang halus sekalipun. Apakah karena dia memiliki kekuatan abadi yang kacau dan garis keturunan naga sejati, serta peka terhadap energi spiritual berelemen api dan aura ras naga, sehingga dia mampu merasakannya? Saat ia sedang merenung, seorang pemuda yang mengenakan jubah murid Paviliun Bumi Api terbang menghampiri Chen Ping dan berbicara dengan sopan namun dengan sedikit nada mengamati. Saudara Taus Chen, sang putri mengundang Anda untuk berbincang-bincang di keretanya. Rasa iri dan cemburu langsung menyelimuti mereka. Chen Ping ragu sejenak, lalu mengangguk, baik. Di tengah senyum penuh arti dari Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping mendarat di tanah bersama muridnya dan berjalan menuju kereta di paling depan. Saat pintu kereta terbuka, aroma samar bercampur dengan aura spiritual yang menyegarkan tercium keluar. Bagian dalam mobil tersebut jelas dilengkapi dengan sistem pendingin khusus, menciptakan kontras yang mencolok dengan udara panas di luar. Sekarang Anda, Saudara Taois Chen, silakan masuk. Pelayan yang tadi membuka jendela berdiri di pintu kereta dan berbicara dengan hormat. Chen Ping melangkah masuk ke dalam kereta. Ruangannya lebih luas dari yang dia bayangkan, dan dekorasinya elegan namun mewah. Lantainya dilapisi karpet bulu musang yang lembut, dan dindingnya bertatahkan batu bulan yang memancarkan cahaya lembut. Beberapa meja rendah yang indah dihiasi dengan buah-buahan spiritual dan camilan teh. Putri Huolinger duduk di kursi utama, menopang dagunya di tangannya, dan menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu saat ia masuk.
Chen Ping mengamati sang putri, memperhatikan kereta mewah itu, dan bertanya-tanya apakah sang putri memanggilnya ke sini untuk berhubungan seks di dalam kereta. "Mengapa kau tidak memberi hormat kepada putri?" tanya pelayan itu, menyadari Chen Ping menatap putri dengan saksama. Pikirannya melayang-layang, jadi dia bergumam dengan marah. Chen Ping menyapa sang putri. Chen Ping dengan cepat menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, tidak rendah hati maupun sombong. "Tidak perlu formalitas, silakan duduk." Suara Huo Linger jernih dan merdu, seperti aliran sungai di pegunungan. "Aku dengar dari tetua Zhao bahwa kau tampil luar biasa selama ujian, bahkan menghancurkan serangan naga api milik boneka tingkat 7 dengan tangan kosong. Benarkah itu?" Dia berkedip, wajahnya penuh rasa ingin tahu, tidak menunjukkan sikap seorang putri, melainkan lebih seperti gadis tetangga yang penasaran. Chen Ping duduk di meja rendah di seberangnya, dan seorang pelayan menyajikan teh roh untuknya. "Itu hanya keterampilan sepele, aku khawatir sang putri akan menganggapnya menggelikan," kata Chen Ping dengan tenang. "Keterampilan yang sepele," Huo Linger cemberut. Tetua Zhao mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat ki pedangmu menembus pilar ujian tingkat 6. Selain itu, kristal penguji spiritual tidak dapat menentukan tingkat kultivasi Anda secara akurat, hanya menampilkan 7 warna yang kacau, dan ini juga pertama kalinya terjadi. Anda cukup misterius. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang berapi-api tertuju pada Chen Ping. "Apa tingkat kultivasimu? Apakah kau benar-benar hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi?" "Aku tidak percaya. Selain itu, metode kultivasi yang kau praktikkan sangat aneh. Aku merasa aura di tubuhmu sangat istimewa, terasa familiar sekaligus asing." Chen Ping merasakan merinding di punggungnya. Indra putri Huo Linger memang tajam. Lah dengan tenang menyesap tehnya, "Aku memang baru berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, tetapi metode kultivasiku agak istimewa, sehingga kekuatan tempurku sedikit lebih tinggi dari tingkatanku. Adapun auraku, mungkin itu karena metode kultivasiku sedikit di atas ranah itu." Huo Linger memiringkan kepalanya. "Kau menyebut ini agak tinggi. Jurus mematikan yang bisa menghancurkan boneka tingkat 7 oleh Dewa Langit tingkat 1, jika itu agak tinggi, lalu bagaimana yang lain bisa bertahan?" Dia tampak sangat tertarik pada Chen Ping, menghujaninya dengan pertanyaan, "Dari mana asalmu? Siapa gurumu? Mengapa kau datang ke kota api merah? Apa tujuanmu ikut serta dalam misi penjagaan? Kau bahkan tidak menginginkan kesempatan untuk menjadi murid inti Paviliun Api Bumi. Jadi apa yang kau inginkan?" Serangkaian pertanyaan membuat Chen Ping agak kewalahan. Chen Ping dengan hati-hati menjawab, "Aku berasal dari surga ke-10, dan merupakan kultivator pengembara tanpa guru tetap. Aku datang ke kota api merah untuk mencari material bernama susu sumsum giok inti bumi untuk menyelamatkan orang-orang. Aku berpartisipasi dalam misi pengawalan karena 2 alasan, pertama, untuk mendapatkan hadiah, dan kedua, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi Paviliun Api Bumi dan mengumpulkan informasi." Dia tidak menyembunyikannya sepenuhnya, tetapi dia juga tidak mengungkapkan semuanya. Rincian pengejaran oleh Evil Path Hall tidak dapat diungkapkan saat ini.
Susu Kalsedon inti bumi. Mata Huo Linger berbinar. Itu adalah benda legendaris, yang dihasilkan dari bagian terdalam jurang iblis lava, hanya bisa didapatkan satu tetes setiap 10.000 tahun. Siapa yang perlu kau selamatkan? Mengapa kau membutuhkan harta karun seperti itu? Pasangan Taois seorang senior, yang tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, membutuhkan benda ini untuk mengunci kekuatan hidupnya, jelas Chen Ping dengan sederhana. Huo Linger mengangguk penuh pertimbangan, tatapannya ke arah Chen Ping kini dipenuhi kekaguman. Setia dan adil, itu bagus. Namun, susu sumsum giok inti bumi sangat langka. Bahkan paviliun api bumiku hanya memiliki beberapa petunjuk tentang jurang iblis lava, dan kami tidak memiliki persediaan sama sekali. Jika kau ingin mendapatkannya, itu akan sesulit mendaki ke surga. Seberapapun sulitnya, kita harus mencoba, kata Chen Ping dengan tegas. Huo Linger menatapnya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Kau cukup menarik. Baiklah, melihat ketulusanmu, putri ini mungkin bisa meminta ayahmu untukmu. Namun, dia mengedipkan mata dengan nakal, kamu harus berjanji akan mengobrol denganku di sepanjang jalan dan menceritakan kisah-kisah tentang dunia luar. Aku hampir tidak pernah meninggalkan paviliun api bumi sejak kecil, aku sangat bosan. Chen Ping terkekeh sendiri. Putri ini sangat jujur dan menawan. Selama sang putri tidak merasa bosan, aku akan dengan senang hati menemaninya. Chen Ping juga ingin bermain dengan putri. Sejak hari itu, Huo Linger memang sering mencari Chen Ping untuk mengobrol. Terkadang dia akan meminta seorang pelayan untuk mengundangnya ke kereta, dan di lain waktu dia akan berinisiatif pergi ke tempat peristirahatan Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah ketika kafilah sedang beristirahat. Dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia luar, terutama tentang pengalaman Chen Ping yang berhasil menembus dari surga ke-10 ke surga ke-11, yang berulang kali membuatnya kagum. Apakah dataran es abadi di surga ke-10 benar-benar sedingin itu? Lebih dingin daripada gua es, tempat terdingin di alam api kita. Apakah para dewa dunia bawah utara benar-benar sombong? Seperti apa rupa mereka? Kau benar-benar mengalahkan Jenderal Abadi Surgawi tingkat 8 puncak. Bagaimana kau melakukannya? Pertanyaannya beragam, dan Chen Ping menjawab pertanyaan yang bisa dijawabnya, sambil mengabaikan pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Meskipun begitu, Huo Linger mendengarkan dengan penuh minat, sesekali mengeluarkan seruan atau desahan. Chen Ping juga mempelajari lebih banyak tentang paviliun api bumi dan alam api darinya. Sebagai salah satu penguasa domain api, paviliun api bumi terkenal dengan alkimia dan pembuatan senjatanya. Paviliun ini terbagi menjadi 3 cabang, Aula Alkimia, Aula Pembuatan Senjata, dan Aula Seni Bela Diri. Ayah Huo Linger, yang juga merupakan ketua paviliun bumi apel, adalah Dewa Langit tingkat 9 puncak dan salah satu ahli alkimia teratas di surga ke-11. Huo Linger menunjukkan bakat tipe api sejak usia muda dan sangat dihormati, tetapi dia juga sangat dilindungi dan jarang keluar untuk berlatih. Ayahku selalu bilang di luar itu berbahaya dan tidak mengizinkanku keluar rumah begitu saja. Huo Linger cemberut dan mengeluh, jika aku tidak memohon padanya dan kakek Yanxin tidak membelaku, aku tidak akan bisa datang. Akhirnya, aku masih duduk di kereta, tidak bisa pergi kemanapun.
Ini sangat membosankan. Chen Ping menghiburnya. Ketua paviliun hanya memikirkan keselamatan putri. Ngarai api merah memang berbahaya, dan naga api sangat kuat. Lebih baik selalu berhati-hati. Aku tahu, kenapa suaramu terdengar persis seperti ayahku. Huo Linger melambaikan tangannya, lalu matanya berbinar. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa sesuatu yang bagus? Tunjukkan padaku. Chen Ping terkejut saat mendengar hal itu. Apa saja hal menarik tentang dirinya yang bisa dilihat? Pedang pembunuh naga, jam dinding bermotif naga, busur raja dewa, cambuk pembunuh iblis. Ini masih diriku sendiri. Chen Ping menatap bagian bawah tubuhnya. Jika dia mengeluarkan benda itu pasti akan membuat Huo Linger takut. Kau tidak membawa apapun, kan? Tanya Huo Linger. Melihat ekspresi penuh harapnya, Chen Ping memanggil unicorn api kecil dari cincin penyimpanannya. Setelah beristirahat dan mendapatkan nutrisi dari energi spiritual berapi-api dari alam api, kilin api kecil itu tumbuh semakin besar, kini mencapai ketinggian lebih dari 4 sang. Sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan terang, dan keempat kukunya menginjak api keemasan, membuatnya tampak agung dan ilahi. Begitu keluar, ia dengan penuh kasih sayang menggosokkan kepalanya yang besar ke Chen Ping, lalu dengan penasaran melihat sekeliling lingkungan dan Huo Linger. Wow, cantik sekali. Huo Linger berseru kaget, tidak takut pada orang asing, dan berlari menghampiri untuk menyentuh kepala unicorn apel kecil itu. Unicorn api kecil itu awalnya waspada, tetapi mungkin merasakan aura roh api murni yang terpancar dari Huo Linger, atau mungkin menyadari bahwa Chen Ping tidak menyimpan permusuhan terhadap orang ini. Ia tidak bergeming. Sebaliknya, La menundukkan kepalanya dan membiarkan Huo Linger membelainya. Suasananya hangat dan nyaman sekali. Mata Huo Linger menyipit seperti bulan sabit karena gembira. Siapa namanya? Belum diberi nama, kita sebut saja kilin api kecil, kata Chen Ping. Bagaimana mungkin makhluk mitos yang begitu agung tidak memiliki nama? Huo Linger berpikir sejenak, lihatlah, semuanya berwarna emas dan merah, dikelilingi api, mengapa tidak disebut Wang Cai yang berarti kemakmuran? Itu memiliki makna yang sangat baik. Wang Cai. Chen Ping terkejut. Dia sudah lama tidak mendengar nama itu. Di bumi, tetangganya memiliki seekor anjing bernama Wang Chao. Tapi itu hanya seekor anjing puk. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Fire Kilin yang ada saat ini? Di alam surgawi ini, sungguh jarang seorang putri dari surga ke-11 memiliki nama yang begitu sederhana dan membumi. Kilin api kecil itu sepertinya mengerti, mengeluarkan geraman rendah dan menggesekkan kepalanya ke tangan Huo Linger sebagai tanda setuju. Lihat, dia menyukainya. Huo Linger semakin gembira. Chen Ping tertawa. Unicorn api kecil ini jelas-jelas orang desa yang lugu. Sepertinya dia tidak tahu apa arti nama Wang Chao. Namun, karena kilin api kecil tidak keberatan, Chen Ping pun tidak keberatan. Baiklah, kita ikuti perintah putri. Lalu mari kita beri nama dia Wang Cai. Chen Ping berkata dengan pasrah. Setelah mendengar itu, Huo Linger dengan gembira mengajak Wang Cai berkeliling,
mengejar dan bermain. Wang Cai juga sangat menyayangi Huo Linger, sering menggendongnya berkeliling perkemahan untuk berjalan-jalan, yang membuat para murid paviliun di Huo dan penjaga lainnya sangat iri. Saudara Taois Chen sungguh diberkati, La tidak hanya sangat kuat, tetapi juga telah memenangkan hati sang putri. Kilin api kecil itu terlalu menakjubkan. Sebenarnya itu adalah keturunan kilin berdarah murni. Rekan Taois Chen memiliki keberuntungan yang luar biasa. Yang mulia putri sangat lincah dan menggemaskan, dia dan rekan Taois Chen sangat cocok. Sebagian mengaguminya, sebagian memujinya, dan ada juga beberapa komentar dengan motif tersembunyi. Namun, tidak semua orang senang melihat hal ini terjadi. Di antara para murid yang menyertai paviliun api bumi kali ini, terdapat seorang pelayan muda bernama Yan Lai, yang merupakan yang paling menonjol di antara generasi muda paviliun api bumi. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, tampan, dan kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa surgawi, menjadikannya saingan langka di antara generasi muda. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia juga memiliki bakat alkimia, yang telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari beberapa tetua dan menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk posisi ketua paviliun di masa depan. Yan Lai selalu mengagumi Huo Linger, ini adalah pengetahuan umum di dalam paviliun bumi apel. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri dan percaya bahwa hanya seorang jenius seperti dirinya yang pantas untuk sang putri. Dia menawarkan diri untuk menemani dan melindunginya kali ini bukan hanya karena itu adalah kewajibannya, tetapi juga karena dia ingin mengambil kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Huo Linger. Namun, sejak Chen Ping muncul, perhatian Huo Linger hampir sepenuhnya tertuju pada orang asing ini. Setiap hari, dia mengobrol dengan Chen Ping atau bermain dengan unicorn api kecil, sambil mengabaikan kekasih masa kecilnya dan kakak laki-lakinya. Hal ini semakin memicu kecemburuan Yan Lai yang membara. Seorang kultivator sesat yang muncul entah dari mana, mengandalkan kemampuan aneh, berani mendekati putri. Yan Lai melirik Chen Ping, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Huo Linger di kejauhan, dengan kilatan jahat di matanya. Dia hanya seorang penjaga sementara. Apa dia benar-benar berpikir dirinya orang penting? Beberapa kali, dia mencoba mencari kesempatan untuk ikut campur dan menjauhkan Huo Linger dari Chen Ping. Adik Linger, kakak Yan Xin mencarimu. Katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Yan Lai berjalan menghampiri mereka berdua dan berbicara kepada Huo Linger dengan nada lembut, tetapi tatapannya kepada Chen Ping dipenuhi dengan kedinginan yang tak tersian-sian. Hah, kakek Yan Xin mencariku. Huo Linger asyik mendengarkan cerita menarik Chen Ping tentang surga ke-10, dan dengan agak enggan bertanya, apa itu? Tidak bisakah kita membicarakannya nanti? Ini tentang tindakan pencegahan untuk ngaral api merah. Ini sangat penting, Yan Lai menekankan. Tak berdaya, Huo Linger hanya bisa berkata kepada Chen Ping, kalau begitu aku pergi dulu dan akan kembali menemuimu nanti. Melihat sosok Huo Linger yang pergi, Yan Lai tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Chen Ping, kelembutan di wajahnya langsung lenyap,
digantikan oleh tatapan dingin dan peringatan. Chen Ping, kan? Yan Lai merendahkan suaranya, dengan nada meremehkan, aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan selama ujian, dan aku juga tidak peduli mengapa putri itu tertarik padamu. Tapi aku peringatkan kau, tahulah tempatmu. Kau hanya pengawal sementara, pergilah dari sini setelah misi selesai. Sang putri berasal dari keluarga bangsawan, bukan seseorang yang bisa kau jadikan panutan. Menjauh darinya tidak akan merugikanmu. Chen Ping mendongak menatap Yan Lai, ekspresinya tenang. Pelayan Yan, Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya datang atas undangan putri untuk mengobrol sebentar. Saya tidak punya niat lain. Itu akan menjadi yang terbaik. Yan Lai mencibir. Ingat, paviliun bumi api bukanlah tempat bagi kultivator sesat sepertimu untuk berkeliaran. Jika aku mengetahui bahwa kau memiliki pikiran yang tidak pantas atau tidak baik untuk putri, kau tidak akan menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Ping memperhatikan sosoknya yang menjauh dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tertarik pada kecemburuan dan persaingan semacam ini. Seandainya bukan karena petunjuk tentang susu giok inti bumi, dia tidak akan repot-repot mengurusi hal-hal sepele ini sama sekali. Namun, meskipun pohon itu ingin tetap diam, angin tidak akan berhenti. Pada hari-hari berikutnya, Yan Lai meningkatkan intensitas tindakannya. Setiap kali melihat Huo Linger dan Chen Ping bersama, dia mencoba segala cara untuk mencari alasan memanggil Huo Linger pergi. Terkadang mereka memanggilku dari kalangan tetua, terkadang mereka bertanya tentang masalah kultivasi, dan terkadang mereka hanya berkata, pria dan wanita berbeda, dan tidak disarankan untuk terlalu banyak berinteraksi. Setelah hal ini terjadi beberapa kali, bahkan Huo Linger pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.